Jangan kunci Pak. Jangan kunci. Dari air tapi kain. Lagi ya. Saya pasang kunci lah kunci. Kan kita pindah ini masih Pak. Pasang kunci. Buat tenang deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله قال إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتحنن على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المستمعون والمستمعات أيها الصائمون والصائمات. Sebagai lanjutan pembahasan kita kemarin tentang ayat وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Kami sungguh akan menguji kalian dengan rasa takut akan kelaparan, takut akan kekurangan dalam harta, takut terjadi sesuatu pada jiwa, ujung dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi support terhadap orang-orang yang bersabar atas semua itu. Bukti nyata bahwa orang bersabar ketika kedapatan malapetaka, baik harta, jiwa, keluarga dan lain sebagainya adalah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti yang telah saya ungkapkan kemarin, kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un tidak sekedar ucapan saja. Sebab kalau hanya sekedar ucapan saja, setiap orang muslim bisa mengucapkannya. Tapi tidak setiap orang mukmin mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini sehubungan dengan janji Allah, orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah dapat memperoleh ampunan dan rahmat darinya.
Dalam arti ketika kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita harus menyertainya dengan keyakinan penuh bahwa ketika kita mendapatkan malapetaka dalam tanda kutip atau satu contoh dalam kehilangan harta benda, maka buktikan kesabaran kita dengan menyatakan bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik Allah, datangnya dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak logis apabila kita merintih, mengeluh apabila kita buruk sangka kepada Allah, apabila kita tidak terima pada saat kita dipercaya, dititipi oleh orang lain, kemudian titipan itu akan dikembalikan dan diambil. Tidak sepantasnya kita sedih. Dengan demikian, la syakka anna haula'i humul muhtaduna li tariqil izzati wal karamati wal majdi. Syukran. Wala siyama ulaika alladhina yasmuduna lil karithati min awwali wahlatin. Dengan demikian, orang yang serius mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak diragukan lagi orang tersebut itulah yang betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menuju jalan yang mulia, menuju jalan yang terpuji. Terlebih lagi, ucapan innalillahi tersebut kita ucapkan pada permulaan atau pada saat pukulan pertama dari bencana yang menimpa kita. Dengan demikian, fayakhrujuna minha muntasirin, orang yang demikian dianggap menang, memerangi musuh yang nyata, musuh yang samar, musuh dalam selimut, yaitu hawa nafsu. Liyastakbilul hayata bikulli syaja'atin wa iqdam wa liyuhawwilun nikmata allati nazalat bihim khaira yastafiduna minha dunya wa ukhra fala yakhtalifu haluhum ladaihim min anhalin ni'mah. Dengan demikian, orang yang mampu bersikap demikian ketika mendapatkan petaka, pada saat itu juga dia telah mengubah sebuah nikmah bencana itu suatu kebaikan. Dalam arti, orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh percaya, tidak hanya ucapan saja, bagi mereka sama saja itu nikmat maupun nikmat, tidak ada bedanya. Kalau nikmat sudah barang tentu merupakan suatu anugerah yang terasa nyaman bagi setiap orang yang menerimanya. Sementara untuk nikmat secara umum merupakan hal yang datangnya dari Allah yang membuat orang susah. Tapi bagi orang yang beriman, sebagaimana keterangan terdahulu, al-iman bil qada'i wal qadar sakinatun watmi'nan. Bagi orang yang beriman, nikmat pun akan terasa nikmat. Karena di balik nikmat itu bukan nikmat, nikmat itu ada nilai-nilai positif yang hanya orang yang beriman merasakannya. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min,
inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin ghairil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Suatu keajaiban memang hanya dimiliki oleh orang mukmin. Bahwa segala sesuatu yang menimpanya itu baik bagi dia. Tidak ada yang menyedihkan dia. Apalagi sampai putus asa, stres, terlebih lagi sampai depresi. Gambarannya inna sabatu sarra syakar fakana khairul lahu. Ketika dia kedapatan suatu nikmat dalam diri, seperti sembuh dari sakit, nikmat dalam harta, mendapatkan keberuntungan yang luar biasa atau di luar dugaan, nikmat selamat dari bencana, syakar. Orang mukmin segera bersyukur kepada Allah, bahkan kalau perlu sujud syukur. Inilah nilai kebaikan yang menempel pada diri orang mukmin. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Ketika orang mukmin kedapatan bencana, kedapatan malapetaka, sabar, dia bersabar. Dalam arti tidak mengeluh, dalam arti tidak meratap. Dan inilah nilai baik yang lain bagi setiap orang mukmin. Sehingga dengan demikian keduanya ini tidak ada bedanya, selalu mendatangkan pahala bagi orang mukmin. Kedapatan nikmat, kenyamanan, itu bersyukur, dapat pahala. Kedapatan nikmat dan kedapatan bencana, malapetaka, dia bersabar, itu mendapatkan pahala. Menarik sebuah cerita yang tergambar dari sikap Rasulullah ketika kedatangan putrinya yang mengadu tentang kondisi cucu beliau yang sedang sakratul maut. Walaqad daraba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arwa al-mithli fi dhalik hina arsalat ilaihi ibnatuhu taqul inna ibni qad ihtadar fashhadnya ya Rasulullah. Farsala yaqra'u wa yaqul farsala yuqri'u fa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta kullu shay'in indahu bi ajalin musamman faltasbir wal tahtasib. Rawahul Bukhari. Suatu saat putri Rasulullah mendatangi Rasulullah mengadu tentang putranya atau putra beliau, cucu Nabi, qad ihtadar, sedang menghadapi sakratul maut. Ihtadar. Sang putri meminta Rasulullah untuk datang menyaksikan bagaimana kondisi cucunya yang sedang ihtadar. Barangkali di sini putra Sayyidatuna Fatimah bernama Muhsin. Rasul pun ikut ajakan sang putri untuk menyaksikan kondisi cucunya yang sedang sakratul maut.
Apa kata Rasulullah, memberi semangat kepada sang putri. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Wahai anakku, Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta langit dan bumi berhak untuk mengambil sesuatu yang dia miliki. Walahu ma'ata, dia pun juga berhak untuk memberi. Kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu itu ada ujungnya, ada akhirnya. Ajalin musamma, waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal tasbir, maka hendaklah bersabar, wal tahtasib, dan ikhlas. Jadi hadis ini juga merupakan nasihat bagi kita selaku umat. Jadi apalagi hanya harta, pangkat dan jabatan. Di sini Rasulullah yang dibicarakan bukan harta, pangkat dan jabatan, tapi anak kandung. Bukankah anak kandung tentu saja bagi orang yang normal adalah suatu anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dibandingkan dengan harta, materi atau pangkat dan jabatan. Tapi Rasulullah di sini memberi pesan untuk bersabar dan ikhlas, sebab anak kita adalah pemberian atau titipan dari Allah, dan Allah hak mengambil apa yang pernah Dia titipkan kepada kita. Barangkali pernyataan yang demikian sudah sering kita dengar sejak dulu. Barangkali untuk mensyukuri nikmat itu sudah suatu perintah yang sering kita dengar sejak dulu. Barangkali ketika kita kedapatan musibah malapetaka suruh bersabar sudah dengar sejak dulu. Tapi yang di sini yang diuji adalah kemampuan kita. Tidak hanya sekedar ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi sabar dan menyerah serta ikhlas. Sekali lagi, kapan di sini diuji? Innamas sabru indas sadamatil ula. Kesabaran itu teruji ketika pukulan pertama. Kalau kesabaran itu diuji ketika 1, 2 sampai 7 hari, insya Allah semua orang mampu. Dan ini memang terbukti demikian. Sehari meratapi kepergian suami, 2 hari atau sehari meratapi kepergian istri, sehari 2 hari meratapi kepergian sang anak yang dia cintai, setelah seminggu sembuh. Kebanyakan orang mampu. Justru pada pukulan pertama itulah yang diuji. Makna kullu syai'in indahu bi ajalin musamman ma'lumun muqaddar. Segala sesuatu itu ada ujungnya. Usia kita bakal berakhir. Segala sesuatu yang kita miliki di muka bumi ini tidak hanya diri kita sendiri, ada ujungnya, ada batas, ada takdirnya. Kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Maka dengan demikian, salah satu metode, cara, manhaj agar kita bisa bersabar ketika pukulan pertama, di antara kita harus meyakini dengan ainul basirah kita bahwa segala sesuatu itu adalah titipan dari Allah. Kedua, kita lebih baik siap untuk menjadi orang miskin daripada siap menjadi orang kaya. Lebih baik kita siap menjadi orang sakit daripada siap jadi orang sehat. Lebih baik kita siap jadi orang gagal daripada siap jadi orang sukses.
Kenapa demikian? Kalau kita sudah siap jadi orang miskin ternyata kaya, syukurlah kepada Allah. Namun kalau kita kenyataan memang betul-betul miskin, kita tidak stres, tidak putus asa. Kenapa? Sudah kita siapin. Walitahtasib ayatan bi sadriha talabat thawab min rabbiha liyah sibah min amali as-salih. Kalimat walitahtasib di sini maksud Rasulullah bahwa ketika kita bersabar menghadap malapetaka, bersabar menghadap musibah, segala sesuatu yang tidak kita inginkan menimpa kita, niatnya bersabar untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan amal-amal soleh yang kita lakukan pada saat kondisi kita tidak stabil, susah dan sedih, itulah yang akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang saya akui ini perbuatan yang mudah diucapkan tapi tidak mudah dipraktekkan. Mungkin saya sendiri yang ngomong seperti itu, wallahu alam, apakah mampu ketika saya sendiri kedapatan malapetaka yang begitu dahsyat untuk mengucapkan innalillahi wa sesuai dengan tujuan Allah, wallahu alam. Tapi paling tidak saya merasa bahagia setelah menyampaikan apa yang disampaikan. Tentunya tujuan pertama ini nasihat untuk saya sendiri, teman-teman sekalian, serta para mustami'in mustami'at dimanapun berada. Selanjutnya kita beralih kepada as-sabru ala atil khalqi. Setelah kita membahas dua jenis kesabaran. Pertama, sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Kedua, sabar terhadap segala malapetaka dan musibah. Yang ketiga, sabar menghadapi gangguan orang-orang di sekitar kita. Qala al-musannif innal insana ya'ishu wa hawlahu an-nasul mukhtalifun bi akhlaqihim wa amzizatihim. ولا بد أن تبدر منهم الإساءات وشتى ألوان الأذى فإذا ذاق الإنسان من ذلك ذرعا خاب وخسر وعاش في جحيم مستعير وإن هو احتمل وتصبر وعفا وصفح فاز وربح وعاش في سعادة ووفاء وود. Kita hidup, manusia hidup di tengah-tengah mempunyai karakter berbeda-beda. Sudah pasti. Dimanapun kita hidup, apalagi di luar daerah, apalagi di kampung orang lain, di tengah-tengah keluarga kita sendiri, kita akan berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai karakter berbeda. Bahkan tidak jarang orang tua dengan anak pun juga berbeda watak dan karakter. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Jangan kita mimpi bersahabat dengan orang yang seia sekata secara total. Itu mimpi. Jangan mimpi kita ingin punya pasangan yang sejalan seia sekata. Tidak pernah mempunyai perselisihan. Itu mimpi. Jangan omong kosong. Kalau kita bujangan ingin menjadi pasangan yang seia sekata, itu omong kosong. Kapanpun kau tidak akan mendapatkan pasangan yang kau impikan. Jadi sekali lagi, apalagi di daerah, di tengah-tengah masyarakat, dengan keluarga kita sendiri, anak kita sendiri, saudara sekandung, itu mukhtalif.
beda akhlak, beda karakter, beda pengalaman. Yang dengan demikian kalau kita selalu memikirkan perbedaan orang lain yang tidak sejalan dengan kita, yang terjadi kita rugi kita sendiri. Dan kita akan terasa hidup di neraka jahanam. Jadi ketika kita berhadapan ngobrol dengan teman, sadarlah bahwa engkau sedang bicara dengan orang yang berbeda karakter. Kau sedang berbicara dengan orang sebagaimana kau juga punya kekeliruan, yang ada di hadapanmu adalah orang yang punya kekeliruan juga. Maka sebagaimana dalam pernyataan dalam kitab ini, di mana setiap orang punya karakter dan watak berbeda-beda, kalau kita mendengar suatu ungkapan pernyataan yang tidak cocok dengan kita, kita jangan serta-merta langsung menghujat dan lain sebagainya. Sebab yang bicara itu adalah juga manusia. Sebagaimana kita punya pandangan, tapi di sisi lain kita tidak boleh membenarkan sesuatu yang nyata-nyata salah. Jadi ada 3 orang. Pertama, sadarlah bahwa ketika kita berinteraksi dengan yang lain, lawan bicara kita adalah manusia juga, punya kesalahan dan punya kekeliruan. Sehingga kita jangan terlalu serius memperhatikan kekeliruan orang, tapi seriuslah ketika kita punya kekeliruan sendiri. Sebab akibatnya apa? Kehidupan kita akan sempit terasa di dalam neraka jahanam. Wa in huwa ihtamala wa tasabbar, ketika orang yang hidup bermasyarakat berusaha untuk tasabbar, berusaha untuk sabar. Kalimat sabar dan tasabbar. Kalau tasabbar itu usaha sabar, usaha mudah memaafkan, legowo, fazah, warabah, akan beruntung dan bakal hidup dalam kebahagiaan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Maafkanlah orang-orang di sekitarmu. Wasfahu, biarkanlah mereka hatta ya'tiyallahu bi'amri, sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti akan yang akan menentukan semuanya. Jadi dari ayat ini ada pesan kepada kita, jangan suka kita menghakimi orang lain yang sebetulnya Allah Subhanahu wa taala yang hukum mereka. Belajarlah kita menyerahkan adzal khalqi, sikap tidak baik orang lain kepada kita itu diserahkan kepada Allah. Jangan terburu-buru kita menghukum dan mengadili dia. Biarlah Allah yang Maha Adil yang akan. Ayat berikutnya, idfa billati hiya ahsan fa idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kana waliyun hamid. Idfa billati hiya ahsan. Apabila kita harus harus menyelesaikan masalah yang berada antara kita dengan teman, dengan saudara, atau ada orang yang menzalimi kita, bahkan mungkin saudara kita sendiri menzalimi kita, iri kepada kita. Pesan Al-Quran, idfa billati ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan yang sebaik-baiknya. Yang sebaik-baiknya. Ada sebuah ungkapan yang menarik di dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, akbahul mukafaati al-mujawazatu bil isaah. Seburuk-buruk pembalasan itu adalah membalas dengan keburukan. Tapi pernyataan orang ahli
para ulama sufi dalam kitab Taimul Muqtarin. Akbahul musaati al-mujawazatu bil isma. Seburuk-buruk pembalasan, seburuk-buruk penolakan adalah membalas atau menolak dengan keburukan. Itu mendatangkan keburukan. Ini sejalan dengan ayat ini, idfa billati hiya ahsan. Kalau kita berusaha untuk menolak kejahatan, menghadapi keburukan orang lain dengan yang lebih baik, maka pertama kita mendapatkan pahala. Yang kedua, orang tersebut akan tersentuh dengan sikap kita, sehingga pada akhirnya dia akan menjadi teman. Tapi kalau justru kita langsung merespon dengan akhlak yang buruk juga, ketika dia punya akhlak buruk kepada kita, kita pun punya akhlak buruk kepada dia, tidak akan terselesaikan. Sementara kita manusia butuh berteman, butuh bergaul. Wala syakka anna hadza anwanur rujulah, dan tidak diragukan lagi, disinilah nilai kejantanan seseorang. Saya ulangi, disinilah nilai kejantanan seseorang. Bukan orang jantan itu ketika disakiti orang spontan dia membalas sehingga orang lain itu lumpuh, menyerah. Bukan itu. Sebab kejantanan seseorang itu menurut penilaian agama adalah berperilaku yang berbuah pada kebaikan semuanya. Jadi unwanul rujula. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Jadi orang yang bersabar, pemaaf, yang demikian itu merupakan suatu hal yang harus diutamakan. Sekali lagi sama dengan bersabar, memaafkan orang itu tidak semudah apa yang kita ucapkan. Apalagi masalahnya sangat berat kita rasakan. Oleh karenanya musannif menyatakan wala yatalabbasu bihi illa man amana billah wastamaddal auna minhu. Hanya orang yang beriman yang bisa melakukan seperti ini. Jadi kalimat illa man aman, hanya orang yang beriman yang bisa melakukan seperti ini. Hanya orang yang hanya mengandalkan pertolongan Allah yang bisa melakukan seperti ini. Tidak emosi, tidak mengikuti hawa nafsu. Memang hawa nafsu ini masya Allah luar biasa, mengompori kita. Kalau kita disakiti orang tidak langsung membalas, semacam diri kita ini ada bisikan, kamu nggak berani, nggak jantan gitu. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu. Padahal sudah pasti suatu masalah yang ditangani kita tidak akan sempurna hasilnya. Bisa jadi orang yang bersangkutan itu tidak sadar-sadar, sementara diri kita tidak ada untungnya bagi kita. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiruna wa kana rabbuka basira. Ini lebih ada ayat pemantapan bagi kita. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basira. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebagian manusia, bagi sebagian itu merupakan fitnah, ujian, cobaan. Sebagaimana kita manusia akan mendapatkan sesuatu dari Allah melalui orang lain. Kita tidak bakal memperoleh apa yang kita inginkan tanpa keterlibatan orang lain. Maka orang lain pun juga diciptakan oleh Allah sebagai fitnah bagi kita. Atasbirun, apakah kau bisa bersabar demikian? Kesabaran itu memang diuji di tengah-tengah masyarakat ketika bergaul. Nah, kalau kita hidup di tengah hutan,
di gurun Sahara yang ketika itu tidak ada apa-apanya. Ya tentunya tidak ada penekanan yang seperti itu. Tidak ada fitnah. Wa kana rabbuka basira. Tuhan kita melihat. Kalimat basira itu lebih dalam daripada hanya sekedar melihat. Lebih dalam daripada sekedar melihat. Kalimat basira mengarah kepada sesuatu yang mungkin tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Bahkan mungkin dengan alat-alat secanggih apapun tidak terlihat. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tidak terlihat. Dari inilah penekanannya bahwa kesabaran itu pada dasarnya di dalam hati. Artinya menarik kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sabar, enggak nangis, tidak meratap, mengucapkan inna lillahi wa raji'un, tapi hatinya meratap, ada suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa raja'an daul matubu wal ajra wal ladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Di sini wal ladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang yang bersabar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesabarannya itu semata-mata ingin memperoleh keridhaan Allah, bukan kesabaran ingin pujian dari orang. Wah ini mantap amat. Kenapa? Tenang. Walaupun ibunya meninggal dunia ini orang ini tenang aja, semacam nggak ada apa-apa. Wah tambah mekar telinganya. Dipuji? Ini bukan. Jadi yang disebut walladzina sabaru ibtigha'a wajhillah, orang-orang yang ingin memperoleh, orang-orang yang ingin memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa fi dzalika kulli nasrun ayyi nasrin. Inilah, dari sinilah Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Jadi kepada an-nasru mas, jadi an-nasru mas sabri, pertolongan Allah itu harus diawali dengan kesabaran kita. Saya ulangi kesimpulannya, sabar melakukan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, karena memang tidak mudah melakukan perintah Allah. Lebih tidak mudah lagi kalau kita meninggalkan maksiat yang merupakan salah satu strategi setan untuk mengelabui kita. Kemudian sabar menghadap segala musibah. Sekali lagi, musibah tidak hanya sesuatu yang membuat kita sedih, tapi ma'asabana min khairin aw syarrin, segala sesuatu yang menimpa kita, baik itu baik maupun buruk, itu kita harus bersabar mendapatkan rezeki yang di luar dugaan. Sabarlah. Cara sabar bagaimana? Gunakan rezeki yang kau terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan Allah. Keluarkan zakatnya yang sabar, jangan berat hati. Jangan sampai seperti Qarun, mentang-mentang dia merasa kekayaannya, hasil jeripayanya nggak mau dibagikan kepada orang lain. Sabar ketika kita mendapatkan kekayaan yang luar biasa, digunakan untuk hal-hal yang positif, itu sabar. Sebab kadang-kadang orang yang salah satu gambaran orang nggak sabar dapat duit itu langsung ngeloncat saja, mau pergi kemana, wah mumpung punya duit ini loh, mumpung punya duit ini, nggak sabar sudah. Ada orang yang nggak kuat nih. Ada banyak orang yang nggak kuat dapat kekayaan itu banyak. Jadi tidak hanya orang tidak kuat mendapatkan kesusahan, banyak orang yang nggak kuat mendapatkan kekayaan. Orang yang tidak kuat mendapatkan kekayaan, contohnya adalah orang yang menghambur-hamburkan uang. Yang ketiga berikutnya adalah as-sabru ala adzal khalqi, bersabar menghadapi orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, hadirin mustami'in mustami'at, para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini dapat berguna bagi kita, bisa menyemangatkan kita hidup, dan pada akhirnya kita tidak pernah gelisah dan tidak pernah panik menghadap segala sesuatu.
Masalah sabar masih ada banyak yang belum saya sampaikan. Insya Allah akan saya sampaikan berikutnya, yaitu bersabar di tengah-tengah masyarakat di dalam menyampaikan amal ma'ruf nahi munkar. Ini tidak hanya diarahkan kepada kiai, tidak hanya diarahkan kepada ustadz, pada siapapun yang mempunyai ilmu pengetahuan dan mempunyai waktu dan kesempatan dan keberanian untuk meluruskan kekeliruan orang lain, itu pun juga menjadi sasaran dari kesabaran fi midadin dakwah yang insya Allah akan saya sampaikan pertemuan besok. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.